Saya akan bacakan sedikit hadis Nabi Rasulullah SAW. Idza mata ibnu Adam inqata amaluhu, atau idza mata insan inqata amaluhu illa salasa. Jadi apabila meninggal anak manusia, maka putuslah semua segala amal ibadahnya. Maksudnya putus, yang tadinya bisa dilakukan sama dia nggak bisa lagi dilakukan karena sudah meninggal. Yang tadinya selagi hidup bisa melakukan sholat duha, setelah meninggal putus. Yang tadinya sering baca Quran, setelah meninggal putus. Yang tadinya bisa ngaji begini bareng-bareng, setelah meninggal putus. Itu maknanya putus. Kita mata ibnu Adam in qata amaluhu illa salasa. Karena kalau udah masuk alam barzakh, masuk alam kubur, dia nggak bisa ikut ngaji sama seperti kita begini. Nah, itu putuslah amalnya, nggak bisa ngikut lagi. Kecuali 3 yang bisa ngikut terus senantiasa berkesinambungan. Apa? Yang pertama, sedekah jariyah. Makanya ada beberapa hal manusia nyesel ketika dia pulang ke rahmatullah. Sebenarnya banyak penyesalan manusia, cuman hanya beberapa saja yang akan saya sampaikan. Pertama, sedekah. Begitu dia pulang ke rahmatullah, nggak bisa lagi dia sedekah. Karena kalau orang sudah pulang ke rahmatullah, putus amalnya, yang bisa nerusin anaknya. Begitu anak ikut hadir di sini, itu pahalanya dapat terus. Karena setiap langkah kebaikan yang anak lakukan, orang tua ada. Makanya kita kumpul di sini, ya kita mohon pada Allah, ya Allah, kalau memang ini jadi nilai ibadah ya Allah di sisimu, maka kami semua ini hadiahkan buat orang tua kita semua yang telah pulang ke rahmatullah. Semoga Allah ampunkan dosa kesalahannya, Allah terima amal ibadahnya, Allah lapangkan kuburnya, Allah jadikan kuburnya rawdah min riyadil jannah. Ini anak yang masih hidup yang bisa bantuin nyalur. Nah, sedekah yang pertama, begitu dia masuk ke alam barzakh, maka dia nyesel, nggak bisa sedekah lagi. Cuman kalau dia bisa nyambung aja ke anaknya pasti ngomong. Ya apa? Orang tua pasti ngomong, jangan lupa rajin-rajin sedekah, pahalanya buat bapak. Itu pasti gitu, karena nggak nyambung. Nah, kita yang masih nyambung, yang masih mudeng, begitu kita naruh sesuatu, niat ya Allah, kalau keterima nih ya Allah, pahalanya buat orang tua saya yang telah pulang ke rahmatullah. Terusin sedekahnya, karena sedekah bermanfaat buat kedua orang tua kita. Jangan kita berpikir nanti kalau saya niatin buat orang tua saya, pahala saya ada nggak usah seperti itu. Karena kalau kita berbuat baik, jadilah kita menjadi anak yang bakti kepada kedua orang tua kita. Selagi itu nggak pernah kita buat baik sama orang tua kita. Nah, mumpung kita ada tempat baik seperti ini, ya, amalkan ilmu yang dapat dari sini. Mau sedekah di mana kek, mau buat baik di mana kek, mau naruh project di mana kek, niatin buat orang tua saya pahalanya ya Allah. Kasihan orang meninggal itu seperti orang yang kelelep di laut, dia butuh pertolongan. Kalau orang kelelep butuhnya tali, dilempar kali bisa nyelamatin. Tapi orang meninggal ini butuhnya doa dari anaknya. Nah itu, kalau orang tua kita udah meninggal nggak bisa lagi berbuat sedekah, maka anaknya yang nerusin sedekah. Nah tadi itu kan pada naruh tuh, niatin ya Allah, kalau kau jadikan pahala ini ya Allah, pahala buat kedua orang tua saya. Tapi orang tua saya masih hidup, nggak apa-apa. Supaya apa? Meninggalnya husnul khotimah. Kalau meninggal husnul khotimah, itu tempatnya jannah, tempatnya surga. Begitu kita naruh atau di mana kita naruh, ya Allah, ini pahala buat kedua orang tua saya sehat walafiat dan wafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Seperti itu ya. Nah, maka orang yang sudah meninggal, dia nyesel. Nyesel pertama, nggak bisa sedekah lagi. Nah, kita udah tahu nih ilmunya. Begitu orang tua kita udah pada meninggal, ya. Sekarang jangan lupa kita kalau sedekah niatin pahala buat orang tua kita.